Dan hati-hati saat melafalkan Rob, pastikan lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'alakhun wal akhwat dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa kembali di channel ini, channel di mana tempat kalian dapat mempelajari cara membaca Al-Quran dan mengetahui bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan segmen mengurai tajwid kita yang kita sudah sampai pada surat Yasin di ayat 23 dan kita akan meneruskannya ke ayat 24. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini dan belum bergabung, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga teman-teman tidak lupa mengklik tombol subscribe-nya dan juga tidak lupa menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman yang baru bergabung tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari kami bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Karena di channel ini teman-teman akan bisa mempelajari dan mudah-mudahan memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Bacaan Al-Quran yang fasih yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita langsung masuk saja ke materinya. Pada ayat 24, di situ teman-teman melihat ini dimulai dengan hamzah. Ya. Hati-hati saat memulai ayat seperti ini, yaitu saat terdapat hamzah, setelahnya terdapat nun bertasydid atau mim bertasydid, untuk tidak mengayunkan suaranya. Jadi jangan dilafalkan seperti ini. Ini. Nah, itu namanya mengayunkan suara. Lihat di situ hamzah tidak berharokat panjang. Di sini hamzah berharokat kasroh dan setelahnya tidak terdapat huruf ya mati. Oleh karena itu, jangan mengayunkan suara hamzah di situ. Dari i langsung masuk ke nun. In. Nah, kemudian kesalahan juga yaitu menghentaknya terlalu cepat. In gitu ya, in, atau bahkan tidak membaca kasroh dengan benar. In bacanya in gitu ya. Enggak, lafalkan kasroh hamzah dengan sempurna. In gitu ya. In gitu ya. Kemudian ni, tidak lupa di sini nun bertasydid dibaca dengan gunnah yang panjang. Ini gitu ya. Ini. Baik. Kemudian ni i. Di sini ada huruf mat setelahnya hamzah. Namun hamzahnya terdapat di kata yang berbeda. Ini disebut dengan mad jaiz munfasil, yaitu saat terdapat huruf mat setelahnya hamzah di dua kata yang berbeda. Hukum bacaannya dibaca sepanjang 4 atau 5 harokat. Kemudian izal. Nah, izal za, di sini zal bertanwin fathah. Saat terdapat setelahnya lam, ini hukumnya disebut dengan idghamun bila gunnah atau idghamun bi ghairi gunnah, yaitu membaca idgham tanpa dengan gunnah. Jadi dari za langsung masuk ke lam. Zalla, izalla. Nah, saat membaca tasydid lamnya tidak perlu ditekan berlebihan, jangan zalla, enggak, biasa aja. Zalla, jangan zalla, tidak boleh. Kemudian la fi mad tabi'i dua harokat. Kemudian bolali. Nah, bod salah satu huruf isti'la dan di sini wajib dibaca tebal. Bolali dan la mad tabi'i karena terdapat fathah setelahnya alif. Kemudian lim, di sini ada tanwin setelahnya terdapat mim, ini disebut dengan idgham bi gunnah. Itu saat terdapat tanun mati atau tanwin bertemu dengan ya, mim, nun, waw disebut dengan idghamun bi gunnah. Membaca idgham dengan gunnah. Dan di sini panjang gunahnya sama seperti pada panjang gunah di nun bertasydid yang di awal. Bolalim gitu ya. Kemudian mu. Nah, hati-hati di sini mimnya berharokat dhammah. Saat ingin melafalkan dhammah, pastikan kedua bibir majukan. Jangan pelit-pelit. Ya, kalau ingin pahala yang maksimal juga lafalkan secara maksimal. Jangan dhalalim mubin mu enggak. Mu. Majukan kedua bibirnya. Mu. Jangan mu, pelit. Kemudian bi. Nah, saat melafalkan kasroh, kedua bibir tidak perlu terlalu lebar atau tidak perlu melebarkannya. Cukup apa? Cukup merendahkan rahang bawah.
bi, enggak bi gitu ya, enggak perlu bi, bi, bi. Kemudian bin, di sini ada huruf mat, setelahnya sukun. Ini disebut dengan mad arid lis-sukun, yaitu saat terdapat huruf mat, yaitu ya mati sebelumnya kasroh atau waw mati sebelumnya dhammah atau alif sebelumnya fathah, setelahnya ada sukun arid karena sebab waqaf, dan sebab waqaf bisa terjadi karena akhir ayat satu. Kemudian yang kedua atau tanda waqaf di pertengahan ayat, atau yang kedua karena waqaf darurat atau yang biasa disebut dengan waqaf ittirari. Ini pun waqaf. Nah, saat kita berhenti pada kata yang diakhiri dengan sukun, kemudian sebelumnya ada huruf mad, maka ini disebut dengan mad arid lis-sukun. Dan mad arid lis-sukun dibaca sepanjang boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Dan kita nanti akan membacanya sepanjang 6 harokat. Baik. Sekarang kita baca ayatnya. Silakan teman-teman ikuti saya. Saya akan membaca sebanyak 2 kali seperti biasa. Dengarkan dulu dan perhatikan. Dengarkan baik-baik bagaimana suara saya. Dan perhatikan bagaimana gerak dari kedua bibir saya. Atau gerak dari mulut saya. Kita berta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Silakan teman-teman ikuti kami. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Baik. Berikutnya ayat 25. Dan di sini ayat 25 diawali dengan kata yang sama, yaitu terdapat ada hamzah kasroh di awal ini, kemudian setelah juga ada hamzah. Hukumnya masih sama, yaitu di sini ada huruf mad, setelahnya hamzah di 2 kata yang berbeda, mad jaiz munfasil dibaca 4 atau 5 harokat. Kemudian nah ini ada hamzah yang dibaca panjang. Setiap kita melihat ada hamzah yang dibaca panjang sepanjang 2 harokat, ini disebut mad badal. Sekali lagi, setiap kita mendapati ada hamzah yang dibaca panjang 2 harokat dalam riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah, ini disebut dengan mad badal. Dibaca 2 harokat layaknya mad tabi'i. Amal, jangan amal. Nah, itu lebih dari 2 harokat. Itu bisa 2,5 harokat. Tentu mad badal dalam riwayat lain ada yang dibaca sepanjang 3 harokat. Contohnya dalam riwayat Warosh, mad badal dibaca sepanjang 3 harokat. Tapi dalam riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah tidak boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Amal, gitu ya. Amal. Kemudian ada nun mati bertemu dengan ta. Ini disebut dengan ikhfa, yaitu saat terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-15 huruf hijaiyah. Selain huruf idhar yang ada 6, kemudian ada huruf idgham ada 6. Di situ terdapat idgham biguna dan idgham bila guna. Dan selain huruf iqlab, sisanya huruf hijaiyah saat terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan sisa dari huruf hijaiyah ini disebut dengan ikhfa. Tapi tentunya di sini alif tidak termasuk, atau yang disebut juga dengan lam alif tidak termasuk, karena tidak mungkin ada nun mati atau tanwin bertemu dengan alif. Kalaupun bertemu, maka nun mati dan tanwinnya tidak akan dibaca. Nah, hati-hati nanti saat melafalkan ikhfanya, jangan mantu ya, salah. Jangan mantu, tapi mantu gitu ya. Mantu. Kalau kita melafalkannya mantu, itu disebut ilhar dengan gunnah yang panjang, bukan ikhfa. Jadi jangan melafalkan dengan cara seperti itu. Kemudian birobbikum, di sini ada ro berharokat fathah, dan ini ro-nya dibaca tebal, ro gitu ya. Dan hati-hati saat melafalkan ro, pastikan lidah bergetar. Jangan mengucapkan ro dengan suara ro yang cadel. Birob, rob ya. Atau suara tenggorokan, birob. Enggak, getarkan lidahnya, pastikan harus bergetar. Birob, rob gitu ya. Rob, birobbikum. Di sini ada mim mati.
bertemu dengan fa. Ini disebut dengan izhar syafawi, yaitu saat terdapat mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, dibaca dengan mim yang jelas dengan sedikit gunnah. Kenapa dengan sedikit gunnah? Bukankah dibacanya dengan tanpa gunnah? Nah ya, jika kita definisikan izhar syafawi dengan tanpa gunnah, maka kita akan menafikan atau meniadakan sifat gunnah dari huruf mim, dan itu tidak mungkin karena huruf hijaiyah saat dibaca harus dilafalkan melalui makhrajnya. Kemudian kedua, harus dilafalkan beserta seluruh sifat-sifatnya. Dan gunnah bagian dari sifat otentik dari huruf mim. Oleh karena itu tidak mungkin kita melafalkan izhar syafawi dengan tanpa gunnah. Dan gunnah itu ialah suara yang keluar melalui rongga hidung atau hidung kita, atau yang disebut dengan dalam istilah tajwid khayshum. Jadi apapun suara yang keluar dari rongga hidung disebut dengan gunnah. Jadi nanti kita akan membaca dengan cara seperti ini. Bi rabbikum fa kumfa, ya, ada gunnah yang mengalir meskipun sedikit. Memang nggak boleh panjang karena kadar gunnah di sini tidak boleh dipanjangkan. Kemudian nah sin di sini hati-hati karena dia bersifat rokhawah, pastikan alirkan suaranya. Fasma'un, ya, jangan fasma'un, enggak, fas, kita tahan, fasma'un. Nah, dan pastikan juga suara desisnya terdengar jelas. Fasma'un, fasma'un, gitu ya. Kemudian ma'u, au. Hati-hati saat melafalkan ain, jangan mengeluarkan suara atau melafalkan ain yang suaranya keluar dari rongga hidung. Gitu ya. Enggak, keluar dari mulut suaranya. Au, 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 seperti itu. Fasma'u. Nah, nanti ini di akhir ada mad arid lisukun sama seperti di ayat 24 akhirnya mad arid lisukun. Kita baca sepanjang 2, 4 atau 6 harokat dan kita akan membacanya sepanjang 6 harokat. Sekarang kita baca ayat 25. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Silakan teman-teman ikuti saya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Baik, kita cukupkan di dua ayat ini, ayat 24 dan ayat 25. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam membenarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk men-share video ini ke kerabat dan teman-teman sekalian. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.